Why BPK is the worthy choice Part 1. Sekilas introduction, aku adalah alumni Universitas Indonesia dan dulu ketika aku masih menjadi mahasiswa sama sekali tidak terbesit di diri aku untuk menjadi seorang PNS. Kayak menjadi PNS itu kayak di luar radar gitu lah. Kayak ya ngapain jadi PNS gaji kecil, gak berkembang dan kerjanya itu-itu aja. Ngapain jadi PNS? And then luluslah aku dan bener aja aku nggak jadi PNS, aku langsung kerja di swasta sebagai pekerjaan pertama aku setelah fresh graduate. Tapi kemudian waktu berlalu dan aku menyadari berbagai hal yang mungkin tidak aku sadari ketika kuliah, dan singkat cerita akhirnya aku memutuskan untuk mencoba daftar CPNS. Waktu aku daftar jadi CPNS, aku bener-bener blank tentang per-CPNS-an karena ya dari dulu aku tidak bercita-cita jadi PNS gitu. Jadi kayak asal aja gitu aku milih instansi, tapi kodarullah aku kok ya tangan aku nih ngekliknya keklik BPK gitu. Dan setelah masuk, surprise! Ternyata aku sudah bersuudzon guys. Yang pertama, gaji kecil ya, yang tadi yang ada di pikiran aku ketika aku membayangkan soal PNS. Apakah demikian untuk di PPK? Teman-teman bisa lihat di pengumuman seberapa banyak sih yang akan teman-teman terima rutinnya setiap bulannya. Itu sudah termasuk gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan lain-lainnya. Kalau zaman aku daftar CPNS, informasi mengenai take home pay itu kayak confidential banget dan sangat-sangat sulit untuk didapatkan. Tapi aku juga kurang tahu pertimbangan apa yang membuat sekarang demikian, tapi sekarang udah enak banget buat para pelamar untuk memutuskan atau untuk apa ya, searching gitu take home pay, karena sekarang benar-benar kayak sudah terpampang dengan sangat terbuka, asal teman-teman mau baca aja ketemulah itu, karena bener-bener udah disodorin gitu ke teman-teman. Aku juga kaget kenapa sekarang take home pay itu dipampang secara sangat terbuka seperti itu. Tapi apapun pertimbangannya, karena sekarang memang sudah dipublikasikan secara terbuka, ya ini menjadi keuntungan buat teman-teman yang mau mendaftar, karena ya dari awal udah apa ya, bahan untuk mempertimbangkanku udah banyak banget. Aku tidak akan tidak akan ngomongin berapa di sini, teman-teman bisa cek sendiri di pengumuman atau di web, karena bener-bener sekarang udah seterbuka itu dan bisa dilihat sendiri BPK berapa. Mohon maaf karena aku sudah bersuudzon. Kalau teman-teman lihat CPNS itu adalah entry level ya, jadi fresh graduate pun bisa daftar. Jadi memang itu sebenarnya diperuntukkan posisinya itu untuk memang ya entry level gitu, bukan yang udah experience 10 tahun gitu. Meskipun yang udah 10 tahun pengalamannya juga boleh daftar, tapi sebenarnya program CPNS itu kan memang positioningnya tuh untuk entry level gitu ya. Dan untuk entry level segitu itu udah gede banget, nget kayak di mana lagi kayak fresh graduate bisa dapet segitu di tahun kedua kerja. Kayak bahkan di perusahaan swasta bonafit akan sulit untuk mencapai segitu gitu. Maksudnya dikit banget swasta bonafit yang bisa provide sekian untuk first graduate gitu. Dan di sini bisa didapatkan. So untuk dukungan finansial itu udah oke banget. Jadi yang pertama, kenapa pilih BPK? Yang pertama adalah dukungan terhadap well-being pegawai. Well-being pegawai itu apa aja sih? Kalau aku membaginya ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah well-being dari segi finansial, yang kedua fisik, dan yang ketiga psikologis. Dari segi finansial,
tidak perlu dibahas, teman-teman bisa lihat sendiri. Itu bagi aku, menurut aku itu udah tinggi banget, banget untuk entry level itu kayak sulit didapatkan lah di tempat lainnya segitu. Jadi soal finansial itu udah termasuk unggul banget untuk entry level. Aku ngomongnya entry level ya, entry levelnya di BPK. Dan yang kedua adalah karena finansial itu sangat penting untuk menunjang kehidupan kita, tapi bukan satu-satunya hal yang penting gitu ya. Ada lagi nih yang penting selain kondisi finansial, yaitu kesehatan atau fisik. Kemudian well-being yang kedua dari segi fisik. Dari segi fisik, kalau dulu aku di swasta, mungkin kalau yang swastanya bonafit banget gitu juga disediain dokter mungkin, tapi kalau tempat aku dulu nggak nyediain sih. Nah, tapi di BPK ini ada kliniknya. Jadi teman-teman kalau misalnya sakit yang apa ya, bukan yang apa ya, gimana ya ngomongnya, takut salah ngomong nih. Maksudnya sakit kalau yang misalnya kayak pertolongan pertamanya itu apa ya, gak yang kompleks banget, pokoknya meriang-meriang gitu, atau misalnya gondongan, cacar air, herpes gitu-gitu, nggak perlu keluar kantor, cukup di kantor aja sudah ada kliniknya, sudah ada dokternya, bisa konsultasi secara gratis dan bisa dapat obat secara. Atau misalnya lagi kerja terus tiba-tiba sakit gigi tak tertahankan, teman-teman bisa langsung ke klinik aja. Di sana juga biasanya ada poli giginya, jadi bisa berobat di sana langsung di poli gigi dengan gratis juga gitu. Jadi secara fisik juga kayak karena di kantor juga ada kliniknya, bahkan kalau di pusat itu udah jadi klinik Pratama. Secara kesehatan fisik kayak apa ya, lebih merasa tercover gitu. Kalau misalnya tiba-tiba sakit tuh kayak nggak yang bingung banget gitu. Udah apa ya, kita udah ada tahu satu tempat yang bisa kita tuju dan itu free. Terus beberapa tahun yang lalu ketika pandemi COVID-19 itu mewabah gitu ya, aku terharu banget karena pas awal-awal waktu masih kayak ada di berita gitu, belum yang outbreak gitu, itu BPK udah mulai kayak di lift itu udah mulai ada hand sanitizer gitu-gitu. Dan ketika di Indonesia udah ada yang terkena, itu aku terharu banget karena kalau kayak di pusat gitu aku lihat lift-liftnya juga diganti nih dengan yang sensor, yang kita nggak perlu mencet touch gitu ya, touchless. Jadi liftnya jadi touchless, itu aku terharu banget sih. Kayak aku ngerasa secara fisik aku sangat diperhatikan juga oleh organisasi. Kalau di pusat sih diganti jadi touchless ya, cuman mungkin nggak di semua kantor juga diganti touchless. Cuman overall dari segi fisik aku ngerasa di BPK ini kesejahteraan secara fisik juga diperhatikan gitu yang aku rasain, dan aku bersyukur atas hal itu. Terus yang ketiga adalah kesejahteraan psikologis. Nah, secara jabatan, apalagi pemeriksa gitu ya, itu sangat kompleks pekerjaannya dan mungkin sangat stressing. Beban kerjanya berat, challenge pekerjaannya tinggi, risiko pekerjaannya juga tinggi. Jadi kalau citra PNS itu kerjanya santai, mungkin di BPK gimana ya? Kayak terkadang saya jam 2 dini hari juga masih kerja karena lagi projectnya lagi banyak gitu. Jadi kalau citra PNS santai sepertinya jangan di apa ya, ketika kamu masuk BPK jangan berharap hal itu gitu, karena pekerjaannya apalagi untuk pemeriksa kompleks dan mungkin ada waktu-waktu tertentu yang bener-bener harus kerja sampai dini hari gitu-gitu. Tapi jangan khawatir juga karena
secara psikologis BPK juga memperhatikan pegawainya dengan adanya yang namanya Employee Care Center atau ECC. Jadi meskipun pekerjaannya itu berisiko tinggi, challenge-nya tinggi, kompleks gitu, tapi dari organisasi juga menyediakan dukungan psikologisnya melalui Employee Care Center atau ECC itu. Di ECC itu tersedia psikolog dan bisa diakses oleh seluruh pegawai dan gratis. Jadi kalau misalnya burnout nih sama kerjaan yang banyak banget misalnya, atau ada kondisi-kondisi lain yang kemudian ngerasa, aduh kayaknya aku butuh konsul ke psikolog nih, kayaknya aku butuh psikolog nih gitu, dari organisasi sudah menyediakan dan free, kayak dimana lagi kita bisa konsultasi sama psikolog secara gratis. Di swasta yang bonafit mungkin sebagian ada, tapi masih jarang banget perusahaan yang rela gitu ya menyediakan layanan psikolog gratis bagi karyawannya. Dan di BPK teman-teman bisa punya akses itu atau fasilitas itu. Kayak aku bersyukur banget dengan BPK yang menyediakan berbagai layanan itu. Kayak ngerasa dipeduliin gitu sama organisasi. So, kenapa BPK jadi opsi yang worthy? Karena BPK menyediakan dukungan well-being terhadap pegawai yang oke. Yang tidak hanya dari segi finansial aja, tapi juga meliputi fisik dan juga psikologis. Jadi, tunggu apa lagi? Mau daftar BPK juga?